Assalamualaikum. Welcome to Kang Kumis Channel. Don't forget to like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang tidak pernah bosan membahas seputar kehidupan rumah tangga. Dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai cara mengetahui pasangan selingkuh. Ini adalah tentunya cara-cara yang kita ambil dari sisi psikologisnya, ya. Ini adalah mungkin cara-cara yang sedikit bisa membantu mengatasi permasalahan ketika Anda merasakan bahwa sudah tidak lagi ya ada keharmonisan dengan pasangan Anda. Lalu bagaimana cara menyikapinya? Kita akan bahas sama-sama. Tentunya mohon maaf ya, cara mengetahui istri selingkuh dilihat dari area kewanitaan. Ini tentunya tidak mudah ya. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya. Nah, ini karena banyak sekali orang yang menanyakan bahwa apakah bisa dilihat dari sisi itu. Kita coba akan bahas apakah memang ini betul-betul membantu. Mudah-mudahan besar harapan Kang Kumis, apa yang Kang Kumis sampaikan ini betul-betul bisa memberikan solusi dan bagaimana mempertahankan keutuhan rumah tangga secara dini. Jadi sebagian pria rela melakukan hal tersebut ya, yaitu mungkin dengan menempatkan posisi lidah di area kewanitaan. Ini sebagian pria meyakini bahwa pada saat melakukan itu kita akan melihat reaksi pasangan. Jadi dianggap bahwa hal tersebut mampu menciptakan sebuah naluri atau sebuah insting bahwa sebetulnya pasangan tersebut atau pasangannya ini sedang memiliki selingkuhan atau tidak. Ini tentunya dilihat dari semangatnya. Karena di sini sebetulnya hal ini untuk mendeteksi pasangan, ingin tahu ya sejauh mana tingkat emosional pasangan pada saat si suami sedang melakukan hal tersebut. Ini khusus ya dilakukan oleh pria-pria yang merasa bahwa keharmonisannya memang perlu diperbaiki. Artinya di sini adalah merupakan sebuah antisipasi awal bagi seorang suami yang memang persentase rasa takut kehilangan seorang istri ini lebih besar ya. Lalu dia memang melakukan hal tersebut. Nah, hal tersebut ini menurutnya ini mampu menciptakan sebuah naluri bahwa pasangan kita ini setia atau tidak. Ini dilihat dari kelincahan si pasangan saat mereka antara si suami istri ini sedang melakukan hal tersebut. Ini yang pertama. Hal ini sudah dilakukan melalui penelitian sebanyak 231 orang ya, yang memang khusus menangani hal-hal seperti itu, dan ternyata sebanyak orang tersebut memberikan jawaban yang mirip ya. Ini. Lalu kemudian yang kedua, kita lanjut kenapa wanita lebih aktif di saat si suami melakukan hal tersebut. Karena secara harafiah seorang wanita ini pada usia-usia tertentu memang mengalami atau pernah terlintas ya ingin memiliki selingkuhan atau ingin mencari sesuatu yang baru. Ini mungkin dialami oleh si pria juga ya. Dia juga saya yakin pernah mengalami hal-hal seperti itu. Karena ini manusiawi ya. Ini mungkin bagian dari sifat manusia. Namun kenapa di sini wanita lebih punya peranan? Karena diyakini bahwa wanita ini lebih kuat atau lebih besar dalam bagaimana menciptakan daya pikat terhadap lawan jenis. Ini. Makanya di sini memang kalau bicara seimbang, wanita lebih mudah atau lebih gampang melakukan perselingkuhan karena punya power tersendiri. Ya, jujur khususnya kaum pria mungkin kelemahan terakhir ya yang sulit diantisipasi adalah ketika bicara wanita. Ya, harta, tahta, dan wanita masuk di antaranya. Ini memang kita tidak munafik ketika kita bicara ke arah itu. Namun hal tersebut juga tidak cukup hanya melakukan itu, tapi Anda ketika ingin tahu lebih jauh juga harus ada bukti-bukti lain yang mungkin meyakini atau menambah keyakinan Anda terhadap kesetiaan pasangan. Ini secara psikologis ya.
Yang pertama, apakah setelah Anda melakukan hal-hal seperti itu, si wanita ini perlahan menjauh atau tidak? Nah, hal ini maksudnya adalah untuk mengantisipasi agar hal tersebut tidak terjadi. Ini. Lalu kemudian yang ketiga, wanita ini adalah makhluk yang memang lebih pandai menutupi apa yang menjadi aktivitasnya atau tidak ingin memberitahu pasangan. Karena memang persentasenya tetap ada ya. Mungkin ada seorang wanita yang pernah melakukan perselingkuhan, itu hingga akhir usia dia tidak membeberkan kepada siapapun. Itulah hebatnya wanita. Nah, ketika pria, kenapa pria justru lebih mudah dideteksi untuk melakukan perselingkuhan? Karena perubahannya begitu jelas ya, hampir 90 derajat. Seorang pria ketika melakukan perselingkuhan itu ketika seorang pria melakukan perselingkuhan ini memang perubahannya begitu cepat, mudah dipahami oleh wanita, dan ternyata diyakini seorang wanita lebih memiliki insting yang jauh lebih kuat dibanding pria. Yang keempat, apakah seorang wanita ketika melakukan hubungan suami istri dengan pasangan ini sudah memiliki kesukaan atau gaya-gaya tertentu yang mungkin pernah Anda lakukan berdua? Nah, ketika Anda sudah lakukan gaya yang paling disukai oleh pasangan, lalu pasangan sudah tidak lagi bereaksi, ya, ini dimungkinkan memang dibutuhkan gaya-gaya baru. Nah, jangan sampai gaya-gaya baru tersebut justru didapat oleh pasangan Anda dengan pria lain. Karena sifat daripada wanita untuk berevolusi ini jauh lebih tinggi daripada pria. Karena jujur secara persentase ini 71% pasangan pernah mengalami perselingkuhan. Walaupun mungkin itu hanya 1 kali. Kembali lagi ketika pasangan Anda sudah melakukan hal yang paling ia sukai, namun di sini respon daripada pasangan Anda sudah tidak lagi segreget yang dulu atau segreget biasanya atau tidak semangat seperti biasanya, ini juga diperlukan sebuah komunikasi sebetulnya. Karena biasanya keaktifan ini seharusnya ketika memang itu dalam kondisi yang normal, maka ketika Anda melakukan hal-hal yang paling disukai oleh pasangan, di sini pasangan akan terlihat lebih aktif daripada Anda. Namun ketika Anda melihat situasi rumah tangga sudah seperti ini, nggak ada salahnya Anda sebagai suami atau sebagai suami ini harus jauh lebih aktif daripada istri. Hal ini adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat emosional pasangan pada saat ini atau pada saat-saat Anda mencurigai pasangan ini setia atau sebaliknya. Sahabat, ini adalah gambaran ya, hal yang memang bisa dilakukan penelitian secara personal tanpa melibatkan orang lain. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ya ketika Anda melakukan hubungan dengan pasangan, carilah hal-hal yang memang pasangan terasa atau terlihat bahagia, terlihat lebih aktif, tingkat emosional lebih tinggi. Ketika itu memang menurut pasangan Anda membuat bahagia, maka lakukanlah terus ya. Artinya yang seperti saya katakan tadi, ketika seorang suami mengarahkan lidahnya ke area kewanitaan ini, memang bisa, menurut penelitian ini bisa mendeteksi bahwa sesungguhnya pasangan Anda setia atau tidak. Nah, sahabat, mudah-mudahan hal yang tidak seberapa ini bisa bermanfaat untuk menjawab keraguan sahabat-sahabat semua. Secara logika, ketika pasangan merasa bahagia saat melakukan hubungan suami istri, maka terjadi kemungkinan untuk berselingkuh itu sangat kecil. Itulah sebetulnya tujuan Kang Kumis, bagaimana Kang Kumis terus melakukan penekanan tingkat perselingkuhan, khususnya buat rumah tangga sahabat semua ya. Tidak lupa Kang Kumis selalu berdoa agar sahabat semua selalu diberi kebahagiaan hingga akhir usia ya. Tentunya kebahagiaan yang bisa ditemukan di dunia dan kebahagiaan yang bisa ditemukan di akhirat bersama pasangan. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Sampai Jumpa lagi.